صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله. Terasa waktu terus berjalan sehingga sebentar lagi kita ini akan masuk dalam bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban nanti kita masuk dalam bulan Ramadan. Maka yang perlu menjadi catatan kita, sudah seberapa banyakkah persiapan kita dalam menghadapi kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin warahmatullah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Isti'adad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, mana beliau ini adalah seorang ahli hadis yang mensyarahi ataupun menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Maka di sini beliau mengatakan wal maqalatul hadiyata asyar, nasihat yang ke-11. Beliau mengatakan qila Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadallahu qalilan, karena sebab apa engkau dijadikan sebagai kekasih Allah? Kemudian qala, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bitalatati asya'a, saya dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, ittaqu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, saya lebih memilih, lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah selainnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa mahtamamtu bima takaffalallahu, dan saya tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa terlalu memikirkan, terlalu risau. Bima takaffalallahu, dengan apa yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ma ta'asyaitu, tidaklah aku makan di waktu sore, wa ma tawadaitu, dan tidaklah aku makan di waktu siang, illa ma'adhaifi,
terkecuali bersama kamu. Maka di sini ada 3 hal yang kiranya membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai Khalilullah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat Imam Ibnu Hibban itu kurang lebih ada 120 nabi, 120.000 nabi. Nabi itu jumlahnya dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 120.000 nabi dan 313 rasul. Satu riwayat mengatakan seperti itu. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 124.000 nabi, 124.000 nabi dan 315 rasul. Bedanya nabi dan rasul itu, kalau nabi diutus hanya untuk satu kaum saja, tapi kalau namanya rasul maka dia diutus untuk berbagai kaum. Ketika beliau hidup, misalnya beliau hidup di satu zaman, maka di zaman itu ada beberapa kaum, maka itu yang dinamakan rasul. Kalau dia diutus bukan hanya untuk kaumnya saja, itu namanya rasul. Maka Imam Ahmad mengatakan 124.000 nabi, 315 rasul. Maka dari 124.000 nabi yang umumnya juga kita sebut 313 rasul, di situ ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. 25 nabi ini nama mereka tercantum di dalam Al-Quran. Jadi ada 25 nabi yang namanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Ini disebutkan Nabi Adam alaihissalam, nama beliau diulang dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, nama beliau diulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, nama beliau diulang dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Jadi ini tidak di satu surat, Pak. Tapi pada pagi hari ini kita tidak sebutkan di surat apa, ayat berapa, tidak terlalu lama. Kemudian keempat, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, nama beliau 7 kali diulang di dalam Al-Quran. Kemudian Nabiullah Shaleh alaihissalam diulang dalam Al-Quran, nama beliau ada 9 kali. Kemudian Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diulang nama beliau sebanyak 64 kali di dalam Al-Quran. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam, nama beliau diulang dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Kemudian Nabiullah Lut alaihissalam diulang sebanyak 27 kali. Kemudian Nabiullah Ishaq alaihissalam diulang sebanyak 11 kali. Kemudian Nabiullah Yakub alaihissalam 16 kali. Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam 26 kali. Kemudian Nabiullah Syuaib alaihissalam diulang nama beliau dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa ini termasuk nabi yang paling banyak dicatat ataupun terulang namanya di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 131 kali. Kita sering dengar dalam ceramah, dalam pengajian, nabi yang paling banyak diulang namanya dalam Al-Quran yaitu Nabiullah siapa? Musa alaihissalam. Sebanyak berapa kali? 131 kali. Kemudian Nabiullah Harun alaihissalam sebanyak 20 kali. Nabiullah Daud alaihissalam sebanyak 16 kali. Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebanyak 17 kali.
Kemudian Nabi Allah Ayub alaihissalam dan Nabi Allah Yunus sebanyak 4 kali. Kemudian Nabi Allah Zakaria alaihissalam 6 kali. Kemudian Nabi Allah Yahya alaihissalam 5 kali. Dan Nabi Allah Ilyas sebanyak 3 kali. Nabi Allah Ilyasa sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran. Jadi yang diulang paling sedikit Nabi 1 kali saja, yaitu Nabi Allah Ilyasa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Zulkifli alaihissalam 2 kali, Nabi Allah Isa alaihissalam 25 kali, dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi itu nama-nama 25 Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Dari 25 Nabi ini ada namanya Ulul Azmi. Ada namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu nabi-nabi yang memiliki apa? Yang memiliki penghargaan khusus ataupun ada pangkat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinilai dari apanya? Sebagian ulama mengatakan dinilai daripada kesabaran, keteguhan, ketekunan ya. Beliau-beliau dalam berdakwah, dalam mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 ulul azmi. Yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran di juz 29 itu surat namanya surat Nuh ya. Di situ diceritakan inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli ayyatiyahumullahu azabun alim. Qala rabbi inni, kata Nabiullah Nuh alaihi salam, da'awtu qaumi lailan wa nahara. Saya mendakwahi kaumnya, kaum beliau, kata beliau, saya mendakwahi kaum saya dan lailan wa nahara, dakwahnya itu siang dan malam. Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya enggak malam saja, enggak pagi saja, enggak siang saja, tapi siang dan malam ya, berdakwah. Kemudian beliau mengatakan apa? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku dakwah kepada mereka kecuali mereka kabur. Jadi dakwah ini kabur. Biasa tuh kalau orang diajak, Pak sholat, ada orang kesel sama kita. Besok melihat kita tuh jalan, belum kita ngomong dia udah kabur duluan kan. Karena orang udah resah. Kalau diajak untuk kebaikan itu resah. Karena setan mulai menggoda. Nah, di situ beliau mengatakan dalam tafsir disebutkan Nabiullah alaihi salam itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Dakwahnya mengajak kaumnya itu 950 tahun, siang dan malam. Yang ikut hanya 80 sampai 83. Ya, 950 tahun dakwahnya, yang ikut hanya 80 sampai 83 orang. Setahun nggak dapat satu kali. Tapi apa dibilang Nabiullah alaihi salam itu gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena dakwah ini mengajak itu tugas Allah dan tugas Rasulullah, tugas para nabi, dan juga tugas setelah orang yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran jelas disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayatnya, Pak. Kita ini mau disebut sebagai umat yang terbaik ya, dianggap sebagai umat yang terbaik bukan karena ibadah kita yang ratusan rakaat setiap hari, enggak. Tapi di situ disebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ibadahnya umat terdahulu itu ratusan tahun. Kalau dia sujud,
Kalau sekarang kita kebanyakan sujud, palanya jadi hitam ya Mbak ya, jidatnya jadi hitam. Kalau orang dulu itu batunya jadi lembut ya, karena kebanyakan disujud. Nah, Nabiullah Nuh alaihissalam itu beliau dakwah sebanyak berapa tahun? 950 tahun, yang ikut cuma 80 sampai 83 tahun. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nah, yang sekarang kita mau ceritakan itu, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Khalilullah. Jadi ada nabi yang diberikan pangkat khusus. Nabiullah Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah. Nabiullah Musa alaihissalam dijuluki sebagai Kalimullah. Nabiullah Isa alaihissalam dijuluki sebagai Ruhullah. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Habibullah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ulul azmi ya. Nabi yang memang terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau memiliki kisah-kisah dalam berdakwah, kisah-kisah dalam mengajar kaumnya yang sangat banyak, yang penuh dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau juga dakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bahkan baru lahir saja ketika itu Fir'aun mimpi ya, akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka ketika itu beliau memerintahkan untuk mematikan, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di kaum. Dan riwayat disebutkan tahun ini dimatikan, tahun depan tidak dimatikan, tahun berikutnya dimatikan, tahun depan dimatikan. Islam selim. Kebetulan Nabi Musa alaihissalam lahir ketika tahun yang dimana bayi laki-laki itu harus dimatikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun beliau dalam berdakwah ya, penuh dengan kesabaran. Siapa yang dihadapinya yaitu pendeta-pendeta Yahudi, sehingga beliau ingin bahkan disalib katanya. Tapi bukan beliau yang disalib sebenarnya, Allah ganti dengan Yudas. Kemudian yang terakhir yang termasuk ulul azmi yaitu Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita semua. Dalam dakwahnya beliau sangat banyak mengalami daripada rintangan. Maka itulah beberapa nama para anbiya alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Al-Quran, dan 5 nabi yang terkhusus yang termasuk ulul azmi. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat ataupun diberikan pangkat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan karena beliau ini lebih memilih perintah Allah, lebih mengutamakan perintah Allah atas perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan terbalik ya Pak ya. Kalau kita ini kira-kira lebih mendahulukan Allah atau lebih mendahulukan selain Allah. Ada kerjaan, kemudian ada suara azan gitu kan. Ada kerjaan, ada suara azan ya. Kira-kira kita lebih mendahulukan panggilan Allah atau lanjutin kerja ya. Lanjutin kerja kalau kita tanggung ya. Baik kalau lagi ada tukang di rumah kan bertanggungnya udah mau asal tanggung sampai maghrib ya. Dan memang sholat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah ya. Kalau misalnya kita lagi ngurusin, dipanggil misalnya kita sama ibu kita ya, dipanggil sama ibu kita, itu kita wajib untuk menjawab. Ada suara azan ya. Sholat itu berjamaah hukumnya sunnah. Kemudian panggilan ibu itu wajib. Mana yang didahulukan? Kalau bisa dikompromikan Bu, ini ada panggilan Allah gitu kan.
saya sholat dulu, nanti habis sholat apa yang ibu suruh nanti saya lanjutkan. Tapi kalau ibunya mendesak, ya enggak kan? Misalnya mendesak, tapi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, ya, bisa ditinggal dulu. Ini secara hukum fikih, ya. Tapi kalau hukum dalam ilmu tasawuf, meninggalkan sunnah itu ya kita rugi, Pak, rugi. Makanya kalau bisa dikompromikan ya dikompromikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau lebih mengutamakan perintah Allah. Dalam satu kisah yang mungkin sering kita dengar, ya, yaitu kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya. Siapa yang disembelih? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Kebanyakan ulama mengatakan yang disembelih itu yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Ini pendapat yang masyhur, pendapat yang paling kuat. Tapi ada sahabat Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain serta tabi'in mengatakan yang disembelih itu bukan Nabiullah Ismail, tapi Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim itu punya anak yang kita kenal itu ada dua, ya. Mungkin dalam beberapa pekan yang lalu pernah kami ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki satu istri yang namanya Siti Sarah, ya. Beliau ini sudah lanjut usia dan diagnosa beliau ini mandul, ya, tidak bisa memiliki daripada keturunan, sulit untuk memiliki keturunan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa terus, minta kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Kita kadang kalau doa itu minta punya anak gak disertai, ya Allah berikanlah saya anak aja. Minta anaknya anak yang soleh. Jangan sampai kita kayak siapa? Kayak Korun, kan? Minta kepada Nabi Musa untuk diberikan harta yang banyak. Dikasih harta banyak, tapi lupa di belakangnya ditambahi harta yang banyak yang berkah. Kalau minta anak yang soleh, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah lama, tak kunjung diberikan. Akhirnya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu juga lama juga, doanya lama juga minta diberikan keturunan yang soleh. Akhirnya Allah memberikan putra yang pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui istri kedua beliau, yaitu Siti Hajar yang melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail alaihissalam ini lahir ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang lebih berumur 86 tahun. Ya. Di 86 tahun baru punya anak. 86 tahun itu baru punya anak. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Jadi putranya dalam satu ayat disebutkan ketika berumur 7 tahun, ada yang mengatakan berumur 13 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Itu ayatnya. Jadi beliau mengatakan ketika dalam mimpi bertemu, ya, dalam mimpinya beliau bermimpi menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan kepada putranya, ini tadi malam saya mimpi seperti ini. Maka beliau mengatakan, "Fanzur madza tara," maka berikan pendapat kamu apa. Ya. Jadi mimpi itu nggak langsung disampaikan. Makanya kalau dalam haji itu kan ada yaumut tarwiyah, ya Pak. Yaumut tarwiyah, ada yaumul arafah, kemudian yang terakhir yaumul nahri. Kalau yaumut tarwiyah itu hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bingung memikirkan, ini benar nggak mimpi yang tadi malam saya mimpikan? Kok disuruh nyembelih putra?
Sedangkan ini putra beliau ini sudah lama beliau dapatkan. Sekarang putra sedang enak dilihat, ya, sedang umur di mana di situ bisa dilihat daripada kesopanan beliau, ketampanan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi diperintah sama Allah untuk apa? Untuk disembelih. Maka kalau pendapat yang kuat, yang disembelih itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ketika itu hadir terangkat Allah Subhanahu wa taala, di malam berikutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun mimpi lagi. Mimpi dengan mimpi yang sama. Makanya ada hari namanya Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Di situ dengan mimpi yang sama lagi. Maka singkat ceritanya akhirnya Nabiullah Ismail alaihissalam pun disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun apa hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih itu bukan Nabiullah Ismail alaihissalam, tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan apa? Dengan mendatangkan seekor domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh pendeta, seorang pendeta Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali, makhluk apa yang tidak memiliki ayah dan ibu tapi ada di muka bumi? Maka beliau menjawab, yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu gak punya ayah, gak punya ibu, tapi ada di muka bumi. Siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian yang kedua yaitu untanya Nabi Soleh, ya, untanya Nabi Soleh alaihissalam. Itu juga sama, dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tahu-tahu keluar dari bumi. Itu untanya Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu ularnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ular yang dari tongkat berubah menjadi ular. Nah itu gak punya ayah, gak punya ibu ya. Nah itu makhluk yang ada di muka bumi yang tidak ada ayah dan ibu. Dan yang terakhir yaitu domba yang Allah kirim dari surga untuk menggantikan posisi Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini juga tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Maka kita lanjut lagi dalam beberapa pendapat, ya, ada dua pendapat bahwasanya disembelih itu siapa? Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa alasannya? Yang pertama yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ana ibnu Dhabihaini. Saya adalah putra dari dua orang yang disembelih. Jadi Nabi pernah bersabda seperti itu. Saya adalah putra ataupun keturunan dari dua orang yang disembelih. Maka siapa yang pernah disembelih? Yang pertama yaitu bapak beliau. Yang dimaksud dua orang yang pernah disembelih yaitu yang pertama bapak beliau, siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi dulu itu ceritanya kakek beliau Abdul Muttalib, beliau menggali sumur Zam-Zam, Pak, ya, menggali sumur Zam-Zam. Ketika menggali sumur Zam-Zam, beliau bernazar, seandainya ini penggalian sumur Zam-Zam ini diberikan kelancaran, kemudahan, maka beliau bernazar akan menyembelih putranya. Jadi dia punya dua orang putra, di antaranya yaitu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka ternyata Allah berikan kelancaran dalam penggalian sumur tersebut. Akhirnya beliau undi di antara dua anaknya. Pas diundi, yang keluar nama yaitu nama bapak beliau, nama bapak baginda Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka
Nabiullah, maka siapa namanya Abdullah bin Abdul Muthalib pun direlakan untuk disembelih. Namun apa yang terjadi, tidak jadi disembelih, tapi ditebus dengan 100 ekor unta. Kemudian yang kedua yaitu siapa? Yang dimaksud dalam hadis Nabi, saya keturunan daripada 2 orang yang disembelih, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Nabiullah Ismail alaihissalam ini, kalau kita lihat jalur nasab Nabi itu melewati Nabiullah Ismail alaihissalam dan sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 anak, Ismail dan Ishak, ya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Mekah. Jadi ini alasan kalau yang disembelih itu sebenarnya adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang kedua itu Nabi Ismail tinggal di Mekah, ya. Sedangkan Nabiullah Isa alaihissalam itu beliau tinggal di mana? Di Palestina. Nah, masyhur di kalangan kita sudah sama-sama tahu bahwasanya di Mekah sana ada namanya tempat yang namanya itu Mina, ya Pak ya. Di Mina itu adalah manhar, tempat penyembelihan. Maka seandainya yang disembelih itu Nabiullah Isa alaihissalam, pasti manharnya itu, tempat penyembelihannya itu bukan di Mina. Harusnya di mana? Di Baitul Muqaddas, di Palestina sana. Karena Nabiullah Isa alaihissalam itu beliau tinggalnya di mana? Di Palestina. Kemudian alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga telah mensifati Nabi Ismail alaihissalam sebagai nabi yang penyabar. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 85 Allah berfirman, wa Ismail wa Idris wa dzalika kullun minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris alaihissalam dan Zulkifli, mereka semua termasuk nabi yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan nabi yang penyabar. Nabi Ismail alaihissalam dikatakan nabi yang penyabar. Apa alasannya? Karena beliau rela mengikuti perintah Allah yang diberikan kepada bapaknya, yaitu apa? Disembelih. Kalau kita misalnya bilang sama anak kita, ya, misalnya bapaknya taat, tapi anaknya nggak taat, oh bapak enggak nih, oh saya mau disembelih, nah, gitu ya. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggak melihat itu, lihat siapa yang memerintahkan. Nabiullah Ismail alaihissalam juga seorang putra yang soleh. Beliau bukan melihat apa yang diperintahkan, tapi melihat siapa yang memerintahkan. Memang kadang perintah Allah ini ada yang nggak masuk sama otak kita, Pak, ya. Ada yang nggak masuk sama otak kita. Kata Nabi, wadahu marto umi sodako, ya kan? Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Orang lagi sakit itu pasti mengeluarkan biaya, tapi disuruh sedekah lagi, kan? Gitu. Nggak masuk akal, ya. Nggak masuk akal. Tapi jangan dimasukkan ke akal kita. Yang menimang perintah Allah itu melalui akal, karena kadang ada perintah Allah itu yang bertentangan dengan akal kita. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan, ya, dengan akal, yaitu apa? Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka di situ Nabiullah Ismail alaihissalam dijuluki sebagai nabi yang penyabar. Kemudian yang keempat alasannya, ketika Nabiullah Isa alaihissalam akan dilahirkan, maka ayatnya dibunyi, inna nubasyyiruka bi ghulamin alim. Kata Allah, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada kamu wahai Ibrahim, akan lahirnya seorang anak yang alim, ya, anak yang pintar. Maka dalam ayat itu disebutkan fabasyarnaha bi Ishaq wa Yaqub, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahirnya seorang putra, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, dan kemudian nanti dia akan punya keturunan yang namanya Yakub, ya.
Jadi dikasih kabar sama Allah akan lahir putra yang namanya itu Ishak. Kemudian nanti dari Ishak akan lahir keturunan yang namanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Ishak ini bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yaitu siapa? Salah satunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, maka kalau seandainya yang kita mengatakan yang disembelih itu Nabi Isa alaihissalam, maka tidak pas. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kabar gembira Nabi Ibrahim alaihissalam akan lahirnya Nabi Isa dan akan memiliki keturunan yang namanya Yakub. Maka tidak pas kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kelima alasannya yaitu dalam Al-Quran menjelaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Ya, 86 tahun belum punya keturunan. 86 tahun belum dikaruniai keturunan. Kemudian setelah menceritakan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat penyembelihan daripada putra beliau. Maka berarti yang disembelih itu adalah putra yang pertama, bukan putra yang kedua. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah putra kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keenam alasannya yaitu banyak riwayat yang menjelaskan kalau tanduk domba yang dipotong oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berada di Mekah, berada di kota Mekah. Maka kalau seandainya yang dipotong itu Nabi Isa alaihissalam, maka harusnya tanduknya ini berada di mana, Pak? Di Palestina. Maka itulah beberapa alasan bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam adalah nabi yang disembelih oleh bapak beliau yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat untuk menyanggah pendapat yang mengatakan kalau yang disembelih itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yaitu apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau rela mengorbankan anaknya, anak kesayangannya itu demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan beliau dianggap sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan selanjutnya yang menjadikan beliau sebagai khalilullah yaitu wa mahtamamtu bima takaffalallahu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak pernah gelisah dengan apa yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan yaitu masalah rezeki, Pak. Jadi rezeki itu sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Bapak datang ke masjid ini, kemudian setelah di masjid ada kajian, disiapkan makanan, ya, disiapkan di makanan, di minuman di sana ada disiapkan makanan dan minuman. Itu semua ketika Bapak datang ke tempat makan dan minum yang telah disediakan, apa yang Bapak ambil itulah rezekinya Bapak. Ya. Gak bakal tertukar gitu kan? Gak bakal tertukar. Kenapa? Karena rezeki kita ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ketika kita ini berada di alam rahim daripada ibu kita. Ya, mungkin sudah banyak dijelaskan ya kan tentang masalah rezeki. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah khawatir untuk masalah rezeki. Karena apa? Rezeki ini sudah menjadi tanggungan Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan ijtihaduka fima duninalak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala dimasi basiratin minka. Beliau mengatakan apa? Sungguh-sungguhnya kamu atas perkara yang sudah menjadi tanggungan Allah dan kecerobohan kamu atas perkara yang belum menjadi tanggungan Allah, maka itu termasuk pertanda kalau mata hati kita ini tumpul, Pak. Kita kan kalau urusan yang belum menjadi tanggung jawab Allah itu kita
menyia-nyiakan apa? Contohnya sholat, kan gitu. Contohnya nasib kita di akhirat itu kan belum ada tanggungannya, Pak. Siapa yang nanggung kita masuk surga? Tidak ada. Siapa yang nanggung kita akan selamat daripada siratal mustaqim? Siapa yang menanggung kita, yang menjamin kita akan selamat daripada siksa kubur, siksa neraka? Tidak ada. Maka kita umumnya manusia dengan yang menjadi tanggungan Allah itu bersungguh-sungguh ya. Kalau nyari uang itu gak ada habisnya, Pak. Udah pensiun masih nyari lagi ya. Bahkan dalam sebenarnya disebutkan orang itu semakin tua semakin panjang lagi anak-anaknya. Dulu masih hidup sendirian ya, nyari uang biasa-biasa aja kan. Kemudian punya istri, punya anak, punya cucu, dipikirkan lagi rumahnya mereka bagaimana ya, nanti cucu mau sekolah di mana, mau kerja di mana, terus. Jadi semakin panjang, semakin tua malah semakin panjang anak. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau tidak seperti itu. Ya, apa yang menjadi tanggungan Allah, beliau tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu merisau. Karena rezeki ini Pak, ada yang harus kita cari, ada memang rezeki itu yang mencari kita. Kata ulama rezeki itu ada dua, ya. Ada yang memang harus kita cari, ada yang memang rezeki itu nanti akan mencari kita. Makanya kan dalam beberapa riwayat disebutkan rezeki itu akan mendatangi seseorang sebagaimana kematian itu mendatangi seseorang. Jadi rezeki ini ada yang kita cari, ada yang memang akan mendatangi. Ya. Makanya satu riwayat menyebutkan suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu beliau berada di tepi sungai. Kemudian beliau melihat seekor semut ya membawa gandum. Ya, membawa gandum, dia bukan gandum besar. Gimana sih gandum yang dibawa sama semut? Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam memperhatikan ini mau kemana ini semut. Ternyata dia jalan ke pinggir sungai. Kemudian di pinggir sungai, keluar dari sungai itu seekor kakap. Ada seekor kakap keluar dari sungai. Seekor kakap keluar dari sungai, kemudian apa? Kakap itu nyelakap, membuka mulutnya, maka semut tadi masuk. Setelah masuk, kakap tadi pergi. Semut ini dibawa sama kakap. Maka nggak lama kemudian datang lagi itu kakak. Lalu dia nyelakap lagi, keluar lagi itu semut tadi. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengatakan, bertanya kepada semut, wahai semut, sebenarnya apa yang terjadi? Maka semut tadi menjelaskan, di dalam sungai itu ada batu, dan di batu itu ada lubang. Di lubang itu ada apa? Ada seekor cacing yang buta. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi wasilah, perantara. Perantara apa? Perantara menghantarkan rezeki untuk cacing yang buta tadi. Ya. Cacing yang buta yang berada dalam sungai, kemudian di sungai itu ada batu, ada lubang. Cacing itu berada dalam lubang tersebut, cacing itu buta, masih ada rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun cacing itu nggak bisa mencari rezekinya, maka rezeki sendiri yang mendatangi cacing tersebut. Makanya rezeki ini ada yang mencari, ada yang mencari di kita. Kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit misalnya, kalau kita sakit, ya, maka kita nggak bisa mencari rezeki, tapi rezeki yang akan mendatangi kita. Maka dari kisah ini kita lihat seekor cacing saja itu masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sampai di situ, Nabiullah Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semut, wahai semut, tahukah kamu apa tasbih yang diucapkan oleh cacing tersebut? Ini juga dalil kalau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang di darat maupun lautan, yang di langit, semuanya itu bertasbih.
sampai cacing yang buta tadi pun bertasbih. Maka Nabi Sulaiman AS menanyakan kepada semut, semut menjawab tasbihnya adalah subhana man yarani, maha suci Allah zat yang senantiasa melihatku. Kemudian subhana man yarani wa yasma'u kalami, maha suci Allah zat yang mendengar ucapanku. Kemudian subhana man yarani wa yasma'u kalami wa yarzuquni wa la yansani, maha suci Allah zat ya, yang senantiasa melihatku, senantiasa mendengar ucapanku, mengetahui di mana aku berada. Kemudian wa yarzuquni wa la yansani, senantiasa memberi rizki kepadaku dan tidak lupa kepadaku. Ini zikirnya siapa? Zikirnya cacing yang berada di lubang, yang berada di mana? Di dalam sungai. Allah menyampaikan rizkinya melalui siapa? Melalui seekor semut dan seekor kata. Maka pertanyaannya, kita ini sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, bahkan kita ini termasuk orang muslim, orang yang mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin kalau kita ini disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya nggak kaya-kaya Pak Ustaz, ya memang takdirnya mungkin nggak kaya gitu kan. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan orang itu nggak bisa dilihat dari apa banyaknya harta yang dia miliki, ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu bisa dilihat dari apa? Dari sejauh mana dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma banyak harta kalau hati tidak tenang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak pernah sekalipun gelisah untuk masalah urusan rezeki. Kenapa? Karena rezeki ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam jangan terlalu memikirkan masalah rezeki. Bahkan sampai jalan-jalan yang tidak halal kita halalkan. Karena apa? Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau mengatakan, saya tidak makan di siang hari dan juga tidak makan di sore hari kecuali bersama kamu. Jadi dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau nggak ada tamu di rumahnya mau makan, maka dia akan mencari tamu sampai 1 kilo bahkan 2 kilometer dia cari. Dia berjalan mencari orang untuk duduk bersamanya makan. Beda sama kita sekarang Pak, ya. Kalau punya makanan enak diem ya. Punya rezeki banyak diem. Giliran susah kita keluar kan gitu. Sekarang umatnya terbalik. Kalau susah dia mau ke sana ke sini, tapi giliran dikasih nikmat sama Allah diem aja gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Beliau bahkan mau makan saja nggak mau makan sendirian, dia cari orang untuk bisa menemaninya makan. Di sini juga ada dalil apa? Nabi itu makannya sehari berapa kali? Dua kali. Ya. Makannya sehari dua kali, siang dan sore hari. Asya itu ada yang mengatakan sore hari, ada yang mengatakan asya itu waktu malam hari. Jadi makan malam. Artinya cuma 2 waktu saja. Kalau kita kan paginya sudah teh, sudah kopi, pisang goreng ya, nanti siang sedikit baru lontong kan gitu. Nanti siang lagi nasi padang ya kan, nanti malam lagi nasi goreng. Berarti kita ini sudah menyelisih. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, bid'ah yang pertama kali muncul setelah Nabi tidak ada yaitu apa? Perut kenyang Pak, makan kenyang. Nah, itu bid'ah yang pertama kali muncul.
di muka bumi setelah Nabi tidak ada. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang, para sahabat juga tidak pernah kenyang. Maka disinilah pelajaran yang kita ambil, 3 pelajaran yang harus kita ambil, yang Allah jadikan dengan sebab 3 perkara tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Apa yang pertama tadi? Beliau lebih mementingkan perintah Allah daripada perintah selainnya. Kemudian yang kedua, beliau tidak pernah merasa gelisah dengan apa yang sudah menjadi tanggungan Allah, yaitu masalah rezeki. Kemudian yang ketiga, yaitu beliau tidak pernah makan baik pagi, siang hari maupun sore hari kecuali dia mengajak daripada kamu datang ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mudah-mudahan 3 perkara ini bisa kita jadikan sebagai acuan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'abidin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.